Kali ini saya akan membahas bagaimana menghitung angsuran pembiayaan menggunakan suku bunga flat, anuitas, dan juga suku bunga efektif. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Di sini saya sudah menyiapkan tabel untuk bunga flat, bunga anuitas, dan juga bunga efektif. Nah, setiap tabel di sini ada total pinjaman, total bunga, dan total bayar ini untuk membandingkan dengan metode atau pilihan bunga yang mana nih jika kita ingin melakukan pembiayaan gitu. Nah, setiap tabel pada schedule ini saya ada bulan ini maksudnya angsuran keberapa, kemudian pokok, ini pokok angsuran yang dibayarkan, bunga ini bunga yang dibayarkan, total angsuran adalah pokok ditambah bunga, sisa pokok adalah total pinjaman dikurangi pokok angsuran yang sudah dibayar. Nah, setiap tabel itu sudah saya buat untuk jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun. Nah, jika teman-teman ada kebutuhan lebih dari 5 tahun atau 60 bulan, silahkan ditambahkan sendiri. Sebelumnya, supaya ini tidak kegulung saat di scroll, kita freeze dulu ya. Klik di sini, kita freeze pen, kemudian pilih freeze pen. Oke, sekarang sudah nggak kegulung, kita bisa bekerja lebih enak. Langsung aja ke contoh. Di sini misalkan nominal pinjaman adalah 200 juta. Kurang ya, 200 juta. Oke. Kemudian suku bunga per bulan. Nah, seandainya bank, leasing atau koperasi menawarkan bahwa suku bunga pinjaman adalah 12% per tahun, berarti kita isi untuk yang per bulan. Caranya tinggal dibagi 12% dibagi 12. Oke. Kemudian jangka waktu, berarti lamanya pinjaman ya, berapa lama. Misalkan kita isi dengan 36 atau 3 tahun. Jika tanggal awalnya adalah tanggal 1 bulan 1 tahun 2020, berarti tanggal akhir angsurannya adalah, pakai nomor saja ya supaya cepat, NT start date month. Nah, ini berarti akan berakhir di tanggal yang sama, bulan yang sama di tahun 2023. Oke, kita isi dulu yang di sini. Total pinjaman itu adalah 200 juta. Total bunga kita pakai rumus saja, kita akan menghitungnya nanti. Kita lihat dari sini, jumlahkan sampai semua ya, sampai bulan ke-60. Kemudian total bayar adalah total pinjaman ditambah bunga. Oke, copy aja lah. Coba lihat. Ya, oke, bersama ya, sudah siap. Nah, ini total pinjamannya karena sama, kita isi dulu semuanya. Oke, sekarang baru kita akan membuat schedule angsurannya dengan tabel yang udah saya siapkan kolom-kolomnya. Kita isi dulu ini tanggal realisasi atau bulan 0 ya, saat kita melakukan pinjaman, besarnya adalah sejumlah 200 juta. Untuk perhitungan bunga flat, kita langsung saja. Untuk mengambil pokok bersama dengan 200 juta itu pinjaman, kita absolutkan supaya tidak bergeser, dibagi jangka waktunya 36, kita absolutkan juga. Oke, sudah terisi ya, tabel pokok sudah terisi semua. Di sini sampai dengan bulan ke-60 juga terisi, padahal kita hanya butuh sampai 36 bulan. Harusnya di sini sampai 36 bulan yang terisi, 37 dan seterusnya harusnya 0. Maka kita batasi saja supaya sesuai dengan kebutuhan jangka waktu. Kita tambahkan fungsi di depan dengan fungsi if. Ikuti saja seperti ini yang akan saya gunakan, lebih besar dari jangka waktu 4. Oke, kita lihat. Oke, ini sudah sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita isi dengan 24, oke, yang terisi sama dengan 24. Kita isi 12, yang terisi 12. Kalau kita isi 60, maka ini akan terisi semua. Oke ya. Nah, kita kembalikan dulu.
sorry, di sini 36. Oke. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu fungsi if, silahkan lihat video saya tentang pembahasan fungsi if, ada di link deskripsi, silahkan kunjungi videonya. Kita lanjut aja ke pembahasan ke menghitung bunga di sini ya. Untuk menghitung bunga, karena ini bunga adalah bunga flat, maka rumusnya adalah sama dengan nilai atau nominal pinjaman kita absolutkan dikali di sini suku bunga. Oke, kita absolutkan juga. Langsung aja kita kasih batasan dengan menambah fungsi if. Oke, kita lihat. Yap, oke, sudah bekerja. Nah, total angsuran adalah sama dengan pokok ya, angsuran pokok ditambah angsuran biayanya. Oke ya, sudah bekerja di sini. Kemudian sisa pokok sama dengan nominal pinjaman dikurangi pokok angsuran. Oke, di sini sudah 0. Oke, jadi untuk bunga flat ini nilai pokok dan bunganya tidak berubah ya, karena sifatnya yang flat. Saya rasa untuk perhitungan bunga flat teman-teman sudah pada tahu ya. Kita bisa membuat sesuai dengan kebutuhan. Silahkan nanti teman-teman jika ingin ada pembiayaan, tinggal diketik saja nih nominal pembiayaan dan suku bunga yang ditawarkan oleh bank gitu. Nanti di sini akan kita ketahui berapa nominal angsuran yang harus kita bayar. Oke ya. Selanjutnya kita langsung ke bunga anuitas. Nah, untuk bunga anuitas ini yang pertama kita cari adalah total angsuran, tapi sebelumnya kita isi dulu nih nominal pinjamannya ya. Kita sama 200 juta. Nah, untuk mengisi total angsuran kita menggunakan rumus yang saya sudah buat nih di atas. Di sini ada P. Langsung aja ya kita nominasikan dalam fungsi Excel sama dengan itu. P itu total pinjaman, berarti total pinjaman saya pakai ini ya. Total pinjaman kita absolutkan dikali di sini dikali I dibagi 12. I itu suku bunga per tahun, makanya dibagi 12. Berarti kita butuh yang nilai per bulan. Kita sudah punya di sini, jadi nggak usah kita bagi 12. Kemudian kita tutup dulu ya di sini. Kemudian dibagi 1 ditambah ini ya, suku bunga lagi kita absolutkan. Kita tutup. Kemudian apa ini, pangkat min T, pangkat min T nya 36. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, coba kita ikan. Oke, kita langsung kasih pembatasan saja ya supaya sesuai kebutuhan jangka waktu. If besar dari jangka waktu, so maka Oke, selanjutnya kita isi dengan bunga. Nah, setelah pokok angsuran kita isi dengan isi bunganya dulu ya. Bunga itu cara ngisinya sama sebenarnya, tinggal sisa pokok di sisa pokok dikali mana kalinya, dikali suku bunga. Oke, maaf ya, coba kita lihat dulu. Nah, kita langsung kasih pembatasan saja. If besar dari jangka waktu F4 ya, kayak gitu. Nah, pokok angsurannya berarti sama dengan total angsuran dikurangi bunga. Nah, ini oke ya, sudah diketahui kan jumlahnya 6.642. Nah, sekarang kita isi yang ini, kurangi pokok angsuran. Nah, seperti ini. Coba kita isi. Nah, seperti ini. Kita isi juga pokoknya. Nah, sudah ya. Oke, ini cara menghitung yang anuitas. Coba perhatikan.
Kalau anuitas itu total angsuran sama tiap bulannya, tapi yang berbeda adalah komposisi bunga dan pokok. Kalau di flat, pokok dan bunga selalu sama tiap bulan, sedangkan bunga anuitas ini yang pertama itu bunga itu yang tinggi, pokoknya kecil, terus seperti itu sampai akhirnya pokoknya tinggi, bunganya yang kecil. Itulah perhitungan dari bunga anuitas itu ya. Langsung sekarang ke bunga efektif. Kita isi dulu pokoknya di sini sama senilai pinjaman, kemudian kita isi dulu ya pokoknya. Kalau yang ini caranya total pinjaman dibagi 36. Oke, langsung kita batasi ya. If ini lebih besar maka 0, maka ini. Oke ya. Kemudian kita isi bunga itu caranya sama, pokok pinjaman dikali suku bunga. Nah, untuk yang bunga efektif yang kita absolutkan itu adalah yang suku bunga saja, sedangkan sisa pokoknya kita tidak absolutkan, jadi akan mengikuti bunganya, akan mengikuti jumlah dari perkalian sisa pokok angsuran. Oke, total angsuran sama dengan ini pokok angsuran ditambah bunga. Nah, berarti kita lihat sisa pokoknya seperti ini, kita kopikan saja. Oke. Nah, untuk bunga efektif itu pokoknya akan selalu sama, sedangkan bunganya akan menurun seiring menurunnya sisa pokok angsuran. Seperti itu.